Rafika Ainasution, kelas 1G dari Prodi Ekonomi Manajemen, NPM 22031043. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang ragam bahasa Indonesia. Oke, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu bahasa. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi dalam bahasa Indonesia itu, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, lambang pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi, bahasa perhubungan tingkat nasional. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, yaitu untuk mewujudkan seni dan sastra. Yang kedua, alat untuk menjalankan administrasi. Oke, next saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, dan menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia itu, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan pemakainya. Ragam bahasa berdasarkan pemakainya dapat dibedakan kepada dua ragam bahasa. Yang pertama, ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang menggunakan kaedah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan ragam tidak baku. Adapun ciri ragam baku adalah, yang pertama, memiliki sifat kemantapan dinamis, memiliki kaedah aturan yang relatif tetap luas, dan bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang banyak mengandung unsur dialek dan bahasa daerah, dan ragam tidak baku sangat banyak variasinya. Berdasarkan sarana dan media, ragam bahasa dibagi atas dua ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech. Ciri-ciri ragam bahasa lisan, yang pertama, memerlukan orang kedua, teman pembicara. Yang kedua, tergantung kondisi, ruang, dan waktu, dan tidak harus memperhatikan gramatikal, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, dan berlangsung cepat. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis, yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan gramatikal, berlangsung cepat, selalu memakai alat bantu, dan kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Yang ketiga, berdasarkan cara pandang, ragam bahasa dibagi atas 4 ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek adalah ragam yang digunakan oleh sekelompok penutur bahasa yang memiliki ciri-ciri relatif sama. Yang kedua, ragam terpelajar adalah ragam yang biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Ragam bahasa resmi adalah ragam yang biasanya digunakan dalam suasana resmi atau formal. Sedangkan ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang menggunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi, surat keluarga. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan sosial dan fungsional. Ragam bahasa sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial, contohnya gotong royong. Yang kedua, ragam bahasa fungsional.
adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, kegiatan tertentu, contohnya ragam kedokteran. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa dapat dibagi atas 4 ragam bahasa. Yang pertama, ragam hukum, contohnya dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, ragam bisnis, contohnya setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang ketiga, ragam sastra, contohnya cerita itu memiliki flashback. Yang keempat, ragam kedokteran, contohnya anak itu terkena demam berdarah. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa yang baik dan benar. Apakah kalian tahu? Apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa yang baik dan benar? Nah, menurut pendapat saya, ragam bahasa yang baik dan benar adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, dengan lawan bicara, dan tempat pembicaraan. Oke, sekian presentasi saya tentang makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.